I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Novita dari TBI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar, yaitu mengenai text recount. Di sini telah terdapat flipbook seperti yang telah saya bagikan. Selanjutnya sini juga ada mengenai topik atau konten inti dari flipbook tersebut. Dan di sini ada komponen inti. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama membaca dan merespon berbagai macam teks seperti teks recount. Membaca untuk mempelajari sesuatu atau untuk mendapatkan informasi dari berbagai macam teks recount. Yang ketiga, mencari dan mengevaluasi detail spesifik dan inti dari berbagai macam jenis teks recount. Yang kedua yaitu ada assessment. Itu pertama itu penilaian individu, yang kedua itu penilaian berkelompok. Pemahaman bermakna. Itu peserta didik mampu membuat teks tentang pengalaman pribadinya. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan pengalaman pribadinya. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, pernahkah kamu melihat seseorang menceritakan pengalaman pribadinya? Kedua, apakah manfaat dalam kehidupan jika kita dapat menjadikan teks recount dalam bentuk lisan dan tulisan? Selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan yaitu ada terdapat aktivitas guru. Yang pertama, guru mengucapkan salam dan menegur sapa siswa. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran peserta didik, berdoa, dan menyiapkan suasana belajar yang kondusif. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keempat, guru mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman pribadi peserta didik. Selanjutnya itu aktivitas peserta didik. Peserta didik menjawab salam dan bertegur sapa dengan guru. Yang kedua itu peserta didik membaca doa dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, peserta didik menyampaikan pemahaman mengenai materi sebelumnya. Selanjutnya di sini ada komponen inti. Yang pertama yaitu BKOF. BKOF ini adalah kegiatan guru membangun pengetahuan atau latar belakang peserta didik terhadap topik yang akan mereka tulis atau dibicarakan. Di sini ada aktivitas guru dan aktivitas siswa. Aktivitas guru menampilkan sebuah video tentang teks recount. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah contoh video tentang teks recount. Diberikan oleh guru. Setelah itu peserta didik mengidentifikasi teks yang terdapat dalam video tersebut. Selanjutnya ada MOT. MOT adalah guru memberikan model atau contoh teks sebagai acuan bagi peserta didik dan menghasilkan karya baik secara lisan maupun tulisan. Di
Di sini juga terdapat aktivitas guru dan aktivitas siswa. Aktivitas guru bertanya tentang unique structure pada text recon tersebut kepada siswa. Guru menyuruh siswa untuk mencari language features pada text recon. Selanjutnya, aktivitas siswa peserta didik menjawab pertanyaan guru tentang unique structure text recon. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan language features text recon. Yang ketiga ada GCOT. GCOT adalah guru membimbing peserta didik dan bersama-sama memproduksi sebuah teks. Di sini aktivitas guru bagi peserta didik beberapa kelompok berdasarkan tingkat pengetahuan peserta didik, yaitu peserta didik yang sudah paham sebagian, dan tidak paham sama sekali. Guru membagikan LKPD 1 untuk anak yang sudah paham grup A dan paham sebagian yaitu grup B, dan tidak paham sama sekali yaitu grup C. Untuk LKPD 2, guru juga memberikan untuk anak yang sudah paham yaitu grup A terdapat 10 soal paham sebagian, grup B terdapat 6 soal dan tidak paham sama sekali, grup C serta menjelaskan cara mengerjakannya dalam kelompok. Guru mengawasi kegiatan yang dilakukan peserta didik. Selanjutnya, guru mendampingi peserta didik yang membutuhkan bimbingan dalam pengerjaan LKPD tersebut. Selanjutnya, aktivitas siswa. Peserta didik duduk pada teman sekelompoknya yang telah dibagi oleh guru. Peserta didik mendengarkan secara seksama arahan dari guru mengenai tata cara pengerjaan LKPD tersebut. Selanjutnya, di dalam kelompok peserta didik mampu mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Selanjutnya, yang terakhir ada ECOT. Di sini ECOT ini adalah peserta didik memproduksi teks lisan dan tulisan secara mandiri. Guru memberikan LKPD 3 atau sebuah teks recon, lalu guru meminta peserta didik untuk mendiskusikan mengenai teks recon tersebut. Dan setelah itu guru menyuruh peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teks recon tersebut. Selanjutnya itu aktivitas siswa. Peserta didik mendiskusikan teks recon berdasarkan kelompoknya. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya itu bagian terakhir atau penutup. Aktivitas guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang dipelajari. Guru menyempurnakan kesimpulan yang telah diberikan oleh peserta didik. Guru bertanya kepada peserta didik bagaimana perasaan mereka tentang materi pembelajaran recon text. Guru minta peserta didik untuk mengumpulkan LKPD yang telah dibuat peserta didik. Guru memberikan tugas dan memberikan gambaran tentang materi selanjutnya. Dan terakhir, salam. Aktivitas siswa, peserta didik dapat menyimpulkan pembelajaran tentang teks recon. Peserta didik menyampaikan perasaannya tentang pembelajaran recon text. Peserta didik mampu mengumpulkan LKPD yang telah dibuatnya. Selanjutnya, peserta didik menjawab salam. Selanjutnya itu ada refleksi peserta didik dan pendidik. Untuk peserta didik, yaitu refleksinya yang pertama, bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pembelajaran ini. Yang kedua, bagaimana cara untuk memperbaiki hasil dari belajar. Yang ketiga itu bagaimana pendapat tentang pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1-5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan. Untuk pendidik, apakah kegiatan pembelajaran berjalan sesuai rencana? Yang kedua, apakah siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik? Yang ketiga, apakah siswa senang dan antusias mengikuti pembelajaran? Selanjutnya di sini juga terdapat materi pengayaan dan remedial. Untuk remedial diberikan kepada peserta didik yang kompetensi pembelajarannya belum tercapai. Bentuk pelaksanaannya, jika nilai kurang dari 65%, maka dilaksanakan pembelajaran ulang yang diikuti dengan pemberian tugas. Jika nilai 60%, jika nilai rentang 60% sampai 80%, maka dilaksanakan bimbingan secara kelompok yang diikuti dengan pemberian tugas. Jika nilai 80% sampai 90%, maka dilaksanakan pemanfaatan tutor sebaya yang diikuti dengan pemberian tugas. Jika nilai 90% sampai 100, maka dilaksanakan bimbingan secara individu yang diikuti dengan pemberian tugas.
penilaian. Pemberian nilai bagi peserta didik yang mengikuti remedial adalah sesuai dengan nilai capaian yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti tes ulang. Selanjutnya itu LKPD untuk teks 1 atau grup A. Di sini juga terdapat sebuah teksnya dan ini adalah pertanyaannya. Bisa diklik di sini. Dan untuk grup kedua yaitu mengelola teks kedua, bisa kita lihat pertanyaannya di sini. Selanjutnya grup 3 dengan teks yang berbeda. Selanjutnya untuk LKPD yang kedua, ini teks pertama untuk grup A. Ini teks kedua untuk grup B dan ini teks ketiga untuk grup C. Selanjutnya untuk LKPD 3 yaitu berupa audio seperti ini. Listening sections. In this part of the test, you will hear a monologue spoken in English. You must fill in the blanks based on the words you hear. Let's get started. Listen carefully. My bad day on Sunday. I had a terrible day yesterday. First, I woke up an hour late because my alarm clock didn't ring. Then, Kurang lebih audionya seperti itu dan ini untuk tempat menjawab pertanyaan dari audio tersebut.